Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin wan nabiyyin was siddiqin was syuhada was salihin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin wal awliya'is salihin wa akhussu bidzikri Syekh Nawawi Al-Bantani wa Syekh Mahfud At-Tirmasi Syekh Salih Darat As-Samarani Syekh Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani wa hadratus Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Yusuf Hashim wa Syekh Wahid Hashim wa Kiai Haji Abdul Rahman Wahid Hashim wa usuluhum wa furu'uhum syai'un lillahi wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inni atawassalu ilaika bihaqqi walika salih hadratus Syekh Muhammad Hashim Ash'ari an tuyassir lana umurana wa taqdi hajatina wa tuballigh maqasidana wa taghfir lana ma madha ya akramal akramin ya arhamar rahimin ya nasral haqqil mubin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Kiai Haji Abdul Hakim Mahfuz, mudir pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng, kemudian Dewan Masyayikh Dr. Kiai Haji Ahmad Musta'in Syafi'i. Terima kasih yang tak terhingga kepada moderator yang juga mudir Ma'had Ali Syekh Hashim Ash'ari, Kiai Haji Ahmad Roziki LC MHI, kemudian mudir pembina pondok Haji Lukman Hakim, kemudian para zuriat dari Hadratus Syekh Muhammad Hashim Ash'ari yang berhadir pada kesempatan ini, Kiai Haji Irfan Yusuf, Gus Mirza, Kiai Haji Abdul Ghaffar, dan yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, kemudian sahabat saya Ustadz Dr. Zahrul Fatah, dan yang saya banggakan para mahasiswa-mahasiswi Ma'had Ali Hadratus Syekh Hashim Ash'ari, kemudian para santri, kemudian para hadirin hadirat, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Disertasi ini sudah disidangkan pada tanggal 24 Desember 2019. Profesor Dr. Awad Al-Karim Hussein, beliau alumni dari Deoban, India. Beliau talaqi hadis daripada masyayikh di Deoban, Madrasah Darul Ulum Deobandi. Kemudian Profesor Dr. Haidar Aidrus Ali, beliau adalah pakar manuskrip yang pernah dipekerjakan pemerintah Arab Saudi. Kemudian setelah itu beliau menjadi ketua jurusan hadis di Universitas Afrika Internasional. Adapun musyrib yang membimbing saya namanya Profesor Dr. Umar Al-Ma'ruf Ali. Beliau guru besar hadis di Universitas Durman Islamic University. Tapi di samping itu juga beliau adalah salah seorang mursyid tariqat Sammaniyah. Urgensi judul ini, mengapa saya menulis ahamiyatul maudu. Kita tahu bahwa banyak organisasi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di Sumatera ada Al-Jamiatul Wasliyah, kemudian ada Persatuan Tarbiyah Islamiyah, di Lombok ada Nahdlatul Watan, kemudian yang sama dengan itu Matla'ul Anwar, secara akidah Asy'ari, secara fikih bermazhab dengan lebih mengedepankan mazhab Syafi'i, secara tasawuf Sunni dengan berpegang kepada Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali, bertarekat amali, bukan sekedar teori. Tapi secara banyaknya jamaah, maka tak dapat dipungkiri Nahdlatul Ulama. Dan di antara para ulama di dalam Nahdlatul Ulama itu sendiri yang disebut sebagai Syekhul Akbar adalah Hadratus Syekh Muhammad Hashim Ash'ari. Itu salah satu motivasi urgensi tema ini. Kemudian banyak juga para ulama tidak meninggalkan karya. Bukan berarti mereka tidak berilmu, tapi mungkin tidak sempat atau tidak ada waktu menulis sehingga tidak meninggalkan. Sedangkan Hadratus Syekh banyak meninggalkan. Kemudian Hadratus Syekh kalau kita
ringkaskan paling tidak ada 3. Pertama, menyiapkan para kader dengan pondok pesantren. Yang kedua, punya jam'iyah. Kemudian yang ketiga adalah gerakan politik. Jadi beliau amat sangat peduli pada 3 aspek ini. Kemudian beliau mendirikan Nahdlatul Ulama sebagai wasilah untuk menyatukan umat yang ketika itu terpecah belah oleh penjajahan dan aliran-aliran yang datang belakangan yang sebetulnya bukan asli yang ada di Nusantara ketika itu. Adapun poin berikutnya yang kelima, saya ingin supaya kita punya kepedulian terhadap kajian hadis, karena ada beberapa tuduhan dari orang yang tidak mengerti. Kita disebut sebagai ahlul bid'ah, ahlul bid'ah wad dhalalah, karena melihat dari kenyataan-kenyataan di tengah lapangan, dari mulai tahlilan, yasinan, maulidan, Isra Mi'raj, nuzul Quran, halal bihalal. Hanya dari itu saja, fenomena itu, lalu kemudian begitu mudahnya mengatakan bahwa ini adalah bid'ah. Kita mesti melihat dasar sosoknya, keilmuannya. Itulah salah satu urgensi tema yang saya pilih. Kemudian mengapa saya asbab ikhtiar maudhu, next. Kenapa saya memilih ini? Saya pilih karena banyak sekali yang mengkaji dari Syekh Hadratus Syekh, mereka mengkaji aspek fikihnya. Ada beberapa yang saya kumpulkan di muqaddimah, ada mengkaji aspek fikih, ada mengkaji aspek tarbiyah, ada mengkaji aspek tasawuf. Ada yang menulis beberapa di jurnal tentang hadis, tapi untuk menulis dalam bentuk disertasi, dalam bentuk karya besar, maka itu salah satu sebab mengapa saya pilih tema ini. Kemudian untuk memperbaiki pemahaman sebagian orang mengatakan bahwa orang Indonesia itu sufi, lalu dibesar-besarkan bahwa sufi itu tidak mengerti hadis, bahwa mereka jauh dari sunnah dan lain sebagainya. Kemudian untuk memperlihatkan ke orang yang tidak mengerti bagaimana perjuangan Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari menyebarkan, nah, bagaimana beliau di tengah kesibukannya melawan penjajah tapi masih sempat menyebarkan sunnah. Maka yang saya tonjolkan adalah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari wa juhuduhu fi nashris sunnah, saya batasi fi Indonesia. Next, hadaf tujuan disertasi ini, tujuan su'ubat, ya, su'ubat, kesulitan-kesulitan yang saya hadapi selama menulis, diantaranya referensi. Saya kesulitan mencari referensi karena tidak semua dicetak dan dibukukan. Sebagiannya ada manuskrip dan sebagiannya masih privat, dimiliki orang per orang. Lalu kemudian sulitnya ulama-ulama Indonesia menulis tentang hadis, walaupun seperti Syekh Abdul Rauf As-Singkili, beliau menulis tentang tafsir, tapi kemudian ada juga hadisnya tapi tidak mendominasi. Nah, jadi itu salah satu kesulitan. Kemudian sebagian hadis yang disebutkan Syekh, ketika saya temukan hadis itu, saya cek di kitab asli, kelihatan bahwa Syekh menulis kitab itu dari hafalannya. Jadi tidak seperti orang sekarang menulis buku persis sekali hadisnya. Kalau ada orang menulis persis sekali, itu 2 kemungkinan. Pertama, dia hafiz, yang kedua dia dibantu Google sehingga tidak silap sama sekali. Syekh menggunakan ingatan kekuatan beliau al-hafiz, beliau hafiz, dari hafalan beliau yang luar biasa. Kemudian sebagian hadis-hadis itu letaknya di kitab asli, dalam kitab mawa'iz, dalam kitab ruqaq, dalam kitab adab, yang sebagiannya status hadisnya dipermasalahkan oleh orang sekarang. Kalau zaman dulu sebenarnya tidak dipermasalahkan. Ajma'al ulama ala jawazil amal bil haditsid dhaif, kata Imam An-Nawawi. Tapi orang sekarang seolah-olah kalau sudah dhaif itu sama dengan maudhu'. Begitu populernya Albani membagikan ini sahih, ini dhaif. Kalau sudah dhaif disamakan dengan maudhu'. Tapi karena dia yang banyak websitenya, banyak channelnya, akhirnya bagi orang awam yang tidak mengerti handphone, mana yang paling banyak iklannya, itu yang benar. Jadi adik-adik mesti terus pasang iklan supaya dia bisa berimbang di sosial media. Kemudian tujuan, hadaf. Next. Hadaf tujuan dari menulis disertasi ini adalah
untuk memunculkan sosok Hadratus Syekh. Bukan bagi orang Indonesia. Orang Indonesia semua kenal. Tapi bagi orang yang belum mengenal atau orang Indonesia yang selama ini tidak mau tahu. Jadi saya ingin orang Indonesia tahu aspek hadisnya. Lalu kemudian bagaimana perjuangan beliau dan mengajak kepada mahasiswa untuk lebih peduli, apakah itu mentahqiq atau mensyarah atau menterjemah, terserah. Bisa 3 aspek, tahqiq, syarah, ta'liq, terjemah, supaya terus karya-karya ini. Kita tahu bahwa Imam Laits ibnu Sa'ad alim, karena Laitsu afqah min Malik. Sebagian mengatakan Imam Laits itu lebih faqih daripada Imam Malik. Tapi kenapa mazhabnya hilang? Karena Imam Malik punya murid-murid yang luar biasa, itu yang akan menyebab guru menjadi terkenal. Begitu juga dengan Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dia punya Imam Rabi' al-Muradi yang menuliskan Ar-Risalah. Ada Imam Al-Buwaiti yang menuliskan sehingga kita kemudian dilanjutkan oleh murid yang tidak bertemu. 400 tahun sesudah Imam Syafi'i datang Imam An-Nawawi, kemudian Imam Ar-Ramli, Imam As-Suyuti. Itulah pentingnya murid. Jadi kalau ada orang menganggap seorang ulama itu besar, di antara karomahnya adalah punya murid-murid, dan saya yakin dan percaya di antara karomah Hadratus Syekh punya murid-murid yang luar biasa yang sedang ada di hadapan saya saat ini. Saya sebetulnya simpel saja. Tahun 2019 Al-Fakir datang ke Tebu Ireng, sowan dengan Kiai Haji Solahuddin Wahid, Gus Solah. Saya bilang, Gus, saya sedang menulis disertasi tentang Hadratus Syekh. Mohon doa, saya ziarah, tabarruk, tawassul. Kemudian nanti kalau sudah selesai, saya mau datang, mau menyerahkan disertasi saya. Tapi ternyata tidak semua keinginan kita tercapai, dan saya tujuan awalnya datang ingin silaturahim. Saya membawa keluarga saya, bawa anak saya, bawa ibu saya, mau datang silaturahim. Saya tidak menduga bahwa besar sekali penerimaan istiqbal yang sambutan dari Pondok Pesantren Tebu Ireng. Hanya Allah membalas. Saya merasa saat ini seperti sidang disertasi sekali lagi. Kemudian metode yang saya pakai, next, manhajul bahs. Metode yang saya pakai yang pertama adalah manhaj tarikhi, yaitu dengan mengkaji biografi dari Hadratus Syekh dari awal sampai akhir, lalu saya petik apa analisa yang bisa saya ambil. Yang kedua adalah manhaj istiqra'i tahlili, yaitu dengan melihat ucapan, pendapat, qaul, manhaj beliau dari beberapa referensi yang saya dapatkan. Next, at-ta'rif bi Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Beliau adalah Hadratus Syekh Muhammad Hashim bin Kiai Asy'ari bin Kiai Abdul Wahid bin Kiai Abdul Halim, kemudian anak dari Kiai Pangeran Sambo, kemudian Pangeran Benowo Sultan Hadiwijaya bin Abdul Aziz bin Abdul Fattah bin Sunan Giri. Dari Sunan Giri ke atas saya tidak muatkan lagi, karena hampir sepakat semua ahli tarikh bahwa mereka adalah keturunan Sadah. Mereka adalah zuriat Nabi dari jalur Fam Azmat Khan. Jadi sampai ke atasnya adalah dari Imam Ja'far Shadiq, kemudian Muhammad Al-Baqir, kemudian Sayyidina Ali Zainal Abidin, Sayyidina Al-Husain, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kecintaan saya berharap dengan mencintai zuriat Rasulullah SAW, Hadratus Syekh, maka mudah-mudahan itu menjadi wasilah saya untuk bisa mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau darahnya dua-dua juga dari jalur yang sama. Adapun dari pihak ibu, beliau adalah cucu dari Kiai Sihah. Sihah diambil dari kata bahasa Arab sayhah. Sayhah teriakan yang kuat sehingga musuh-musuhnya ketakutan. Kiai Sayhah itu punya anak perempuan namanya Nyai Layyinah, punya anak perempuan yaitu Nyai Halimah binti Syekh Utsman, dan itu adalah ibu dari Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Jadi darahnya asli, sangat biru, original, tidak bercampur dengan yang lain. Adapun keluarga, beliau punya keluarga Syekh Hadratus Syekh Asy'ari menikah dengan Nyai Halimah, punya anak, saya muat di dalamnya, tidak saya sebutkan satu persatu, khawatir tidak menyebutkan
label pangkatnya menghasilkan kurang kehormatan kepada mereka. Mudah-mudahan Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Beliau dilahirkan pada hari Selasa 24 Zulqa'dah, dan kita tidak pernah berencana bahwa ini juga dipresentasikan di bulan Zulhijjah, mendekati dari bulan kelahiran beliau, bertepatan dengan 14 Februari 1871 Hijrah. Saya banyak berutang budi kepada Allahyarham Gus Muhammad Hisam Hazik. Saat menuliskan itu saya baca biografi beliau bahwa beliau sangat peduli kepada kitab-kitab muallafat Hadratus Syekh, kemudian beliau sakit, kemudian beliau meninggal. Di tengah sakitnya beliau masih sempat. Jadi saya banyak berutang karya-karya Gus Hisam Hazik. Berikutnya rihlatuhu al-ilmiyah. Setelah beliau mulazamah dengan ayah beliau Kiai Asy'ari, lalu kemudian beliau banyak menghafal mutun. Ini pentingnya menghafal mutun, karena setelah kita hafal kita sulit untuk lupa. Lalu beliau mulai menuntut ilmu pada umur 15 tahun. Jadi ini juga pelajaran buat kita. Jadi kalau ada adik-adik yang umur 20 belum pergi jauh, beliau sudah meninggalkan orang tua umur 15. Pertama kali ke Ma'had Wonokoyo di Pasuruan, setelah itu pindah ke Langitan di Tuban, setelah itu pindah ke Tenggilis Surabaya. Kemudian beliau mendengar bahwa di Madura ada seorang wali Allah, Syekhana Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Kemudian beliau ke sana, kemudian beliau juga pergi ke Demangan, kemudian Lasem, kemudian ke Dunglo, kemudian setelah itu pada suatu perjalanan beliau belajar di Pondok Siwalan Panji di Sidoarjo, belajar kepada Syekh Ya'qub. Lalu kemudian beliau seorang yang luar biasa, banyak belajar, artinya tidak bisa mencukupkan diri hanya kepada satu kiai saja. Apa yang beliau lakukan ini seperti yang dilakukan oleh Syekh Imam Al-Bukhari yang juga ahli hadis, banyak mengambil ilmu dari para kiai. Berikutnya, referensi tentang itu saya ambil dari tulisan orang Arab, namanya Syekh Amirul A'lam, dari kitab A'lam Makkiyin. Jadi bukan orang Indonesia menulis biografi beliau. A'lam Makkiyin, tokoh-tokoh kota Makkah. Kemudian next, beliau menikah pada usia 21 tahun. Jadi informasi ini pasti amat sangat menyakitkan bagi jomblo. Tapi saya tetap memuat, karena itu satu sisi motivasi, satu sisi menunjukkan beliau orang yang wara', menjaga wattaqullah wa yu'allimukumullah. Jadi beliau takwa kepada Allah sehingga ilmunya luar biasa. Dalam perjalanan mengunjungi Ma'had Siwalan Panji di Sidoarjo, beliau belajar kepada Syekh Ya'qub. Kemudian Syekh Kiai Ya'qub melihat ini at-talib mujtahid luar biasa, akhirnya beliau nikahkan dengan anak perempuannya bernama Nyai Nafisah pada tahun 1892. Ketika itu umur Hadratus Syekh 21 tahun, dan setelah itu mereka pun pergi ke kota Makkah Al-Mukarramah. Next, mereka pergi ke Makkah Al-Mukarramah, lalu kemudian beliau diberikan Allah karunia seorang anak laki-laki bernama Abdullah. Beliau beri nama Abdullah. Jadi dari penamaan anak itu juga kelihatan beliau sangat ahlus sunnah sekali, karena nama bagus adalah Ubbida, yang disematkan kepada Allah SWT. Nama yang paling bagus nama anak Abdullah. Dia beri nama anaknya Abdullah. Abdus Somad masih agak jauh sedikit. Jadi kalau ada orang mengatakan dia sangat ahlus sunnah sekali, sampai penamaan anaknya pun dari hadis Rasulullah SAW. Tapi kemudian jadi ada ujian besar dalam hidup beliau, bahwa istri beliau meninggal, Nyai Nafisah meninggal. Tak lama setelah itu 40 hari meninggal pula anak beliau. Jadi ada pukulan besar dalam hidup beliau. Kita tahu bahwa kematian itu as-sadmatul ula, pukulan yang pertama luar biasa. Istri meninggal, anak meninggal. Jadi kalau saya lihat dari biografi ini, sengaja Allah mengambil sesuatu dari hati Hadratus Syekh, supaya hatinya itu seperti ucapan ma fi qalbi illallah, tidak ada lain tempat bergantung kecuali Allah SWT. Ketika istri beliau meninggal, disusul anaknya meninggal,
kemudian beliau pulang, dibawanya adiknya Kiai Anis, itu pun juga meninggal. 3 pukulan besar dalam hidup itu membuat beliau lebih banyak menyendiri di tempat-tempat mustajab doa. Sebagaimana kita tahu, orang yang hatinya sepi dari manusia, maka di tempat yang makbul, dan itu pula memberi motivasi dia dekat kepada Allah. Skenario Allah dibuat Allah, beliau dalam keadaan sunyi. Istri meninggal, anak meninggal, adik meninggal, pukulan berat di perantauan di kota Makkah, sehingga tempat dia bergantung hanya 2. Yang pertama, tempat-tempat mustajab doa. Yang kedua, beliau banyak bertalaqi kepada masyayikh. Dia lebih fokus, pikirannya tidak bercabang kemana-mana. Ini juga pelajaran untuk adik-adik supaya pikirannya jangan dulu bercabang-cabang ke yang lain. Kita lanjutkan. Al-ulum bit talaqi. Beliau mengambil ilmu itu bertalaqi. Al-isnad minad din. Kita tahu laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Jadi pukulan yang bertubi-tubi itu membuat beliau, saya bagi guru beliau dari 2 kalangan. Yang pertama dari kalangan sadah ahli bait, yang kedua dari kalangan masyayikh. Adapun dari kalangan sadah, Sayyid Bakri Syatta, Sayyid Alawi, Sayyid Husain, Sayyid Abbas Al-Maliki, yang merupakan kakek dari Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, kemudian Sayyid Sultan Hashim Ad-Daristani, Sayyid Abdullah Zawawi, Sayyid Ahmad bin Hasan Al-Attas. Adapun dari kalangan masyayikh, Syekh Mahfud bin Abdullah At-Tarmasi, kemudian Syekh Shu'aib, Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, Imam Masjidil Haram, meninggal tahun 1916, kemudian Sa'id Yamani, Syekh Rahmatullah Al-Hindi, yang kitabnya lebih populer pada Izharul Haq, yang merupakan bacaan dari Ahmed Deedat. Ya, jadi beliau termasuk majelisnya yang paling besar di Masjidil Haram, dan Hadratus Syekh banyak mengambil dari para masyayikh yang ada di Masjidil Haram. Next, sanad beliau kepada Syekh Mahfud, beliau mengakui sendiri, qadit tasalat ilaina riwayatu sahihil Bukhari sima'an min awalihi ila akhirih. Jadi beliau bukan ijazah, bukan munawalah, tapi yang paling tinggi yaitu sami' itu. Kata Imam Asy-Syafi'i, ma idza qara'a 'alaika faqul haddatsana wa idza qara'ta 'alaihi faqul akhbarana. Kalau gurumu membacakan kepadamu kau mendengar, maka katakan waktu meriwayatkannya haddatsana. Kalau engkau membacakan gurumu menyetujui bacaanmu, maka katakanlah akhbarana. Tapi yang jelas dari kata akhbarana, haddatsana, amba'ana, itu menunjukkan bahwa memang beliau bertemu mendengar min awwalihi ila akhirih selama 2 tahun lamanya. Dan tidak hanya sekedar mendengar, wa ajazani bi qiraatihi kama ajazani bi qiraati ghairihi min kutubil hadis. Sanad beliau kepada Imam Al-Bukhari, sanad beliau kepada Imam Muslim, sanad beliau kepada Imam Malik, sanad kepada Sunan Abi Dawud, sanad kepada Imam At-Tirmidzi. Jadi sini sengaja saya muatkan karena setelah perjalanan jarak antara beliau dengan Rasulullah SAW selama 14 abad, beliau masih mementingkan sanad. Padahal di zaman itu sudah banyak orang tidak peduli lagi kepada sanad, dan sekarang sanad ini mulai bangkit kembali. Lanjut. Ya, terus next. Ya, sahabat-sahabat beliau selama di Makkah dan Madinah itu saya muatkan. Semua sahabat-sahabat beliau ini biografinya saya muatkan di footnote untuk menunjukkan bahwa ada keterikatan jaringan. Nanti bisa dilihat kiai-kiai yang ada sekarang itu nanti akan ketemu pada guru-guru mereka. Misalnya di Jogja Syekh Bakir Al-Jogjawi, kemudian Syekh Bishri Sansuri, kemudian Syekh Khalil Kasingan, kemudian Kiai Fakih Mas Kumambang, kemudian banyak juga dari Sumatera ada Syekh Abdul Qadir bin Sabir Al-Mandili. Mandili itu Mandailing Natal, Sumatera Utara. Kemudian dari Cirebon, kemudian dari Makkah Sayyid Alawi yang merupakan ayah dari Sayyid Muhammad bin Alawi. Ada dari Maghribi dan lain sebagainya. Jadi persahabatan beliau adalah persahabatan internasional, walaupun saat itu belum ada Facebook dan Instagram.
Jadi padahal 100 tahun yang lalu. Ini membuat kita malu. Kita di zaman media sosial yang begitu hebat, kita sangat tertinggal. Berikutnya, next, beliau belajar di Makkah. Beliau tidak hanya belajar tapi juga mengajar di kota Makkah. Itu dikatakan oleh Sayyid Muhammad Asad bin Ali bin Ahmad Syihab dalam kitab Al-Allamah Muhammad Hashim Asy'ari Wadhi' Labinati Istiqlal Indonesia. Lam yakun taliban fahas bal tawallat tadris. Jadi beliau mengajar. Satu yang mengagumkan, mengajar di kota Makkah itu secara duniawi, secara ukhrawi pasti nyaman, pasti enak. Secara dunia jamaah banyak datang. Kemudian secara akhirat tempatnya tempat yang diberkahi Allah SWT. Kalau dia mau, dia tidak pulang ke negeri ini. Terus maka kita lihat banyak sekali ulama yang beberapa generasi akhirnya melahirkan generasi yang disebut muallat anak-anaknya sekarang. Tapi beliau tidak. Beliau pulang berjuang dari nol dengan berbagai macam kesulitan karena beliau ingin ada perbaikan pada bangsa ini. Lanjut. Beliau kembali dari kota Makkah Al-Mukarramah. Ada seorang Kiai Ramli melaksanakan haji dari Karangkates Kediri. Dia punya anak perempuan namanya Nyai Khadijah. Kemudian kedatangan ini merupakan satu titik balik. Setelah beliau menuntut ilmu begitu lama, akhirnya beliau menikah dengan Nyai Khadijah dan kembali. Pada tahun 1899 beliau menginjakkan kaki ke Pulau Jawa dan kemudian itulah awal titik perjuangan beliau. Apakah setelah pulang ke Pulau Jawa lalu persahabatan beliau terputus karena jarak, waktu dan alat komunikasi? Next. Beliau tetap menjalin hubungan. Beliau berhubungan intens dengan Al-Amir Abdul Karim Al-Khattabi dari tokoh revolusi Maroko yang melawan Prancis dan Spanyol. Kita bayangkan dari Jombang ke Spanyol itu beliau bisa menjalin hubungan kepada Sultan Basha Al-Atrashi, tokoh revolusi dari Suriah melawan Prancis. Jadi jangan heran, padahal kalau mau sekedar mengaji hadis aman sekali beliau. Duduk di pondok ngajar haddatsana akhbarana selesai. Tapi beliau masih punya kepedulian yang luar biasa. Makanya beliau bisa dikaji dari berbagai aspek seperti Mutiara, ada yang mengkaji revolusinya, ada yang kaji politiknya, ada kaji tarbiyahnya. Saya lebih pada kajian hadisnya. Beliau dengan Amin Al-Husaini, yaitu Ketua Ikatan Muslim Internasional di Palestina yang merupakan mufti Palestina. Kemudian Muhammad Ali Syaukat dari pejuang Muslim India. Kemudian juga Muhammad Ali Jinnah, pejuang Pakistan. Kemudian Sayyid Alawi bin Tahir Al-Haddad, mufti Kerajaan Johor. Kemudian Syekh Ahmad Arif Zain, pendiri majalah Al-Irfan dan koran Jabal Amil. Nah, ini Masya Allah tabarakallah punya jaringan yang luar biasa. Ini kita adik-adik coba kita renungkan jaringan kita sudah sampai mana. Nah, itu merenung. Padahal beliau zaman itu 100 tahun lalu jaringan yang luar biasa. Terus walaupun sibuk dengan baca kitab, talaki, punya jaringan, punya hubungan politik, tapi beliau tidak melupakan ada usrah, keluarga. Beliau punya keluarga. Jadi kalau ada anak-anak muda sekarang ketika ditanya gimana rencana berkeluarga, terlalu sibuk memikirkan umat. Itu malu dengan Kiai, malu dengan Hadratus Syekh. Hadratus Syekh beliau yang pertama Sayyidah Nafisah punya anak Abdullah meninggal di Makkah. Kemudian Sayyidah Nafiqah, kemudian Sayyidah Masrurah. Terus beliau punya amalan yang luar biasa. Mungkin faktor kecerdasan tawasul beliau itu adalah dari puasanya itu. Puasa, beliau terbiasa puasa dan puasanya itu beliau warisi dari ibu beliau Sayyidah Halimah yang berpuasa 3 tahun sebelum kelahiran. Jadi puasanya memang betul-betul puasa yang Masya Allah tabarakallah, dari perempuan yang aminah melahirkan al-amin. Itu pentingnya pendidikan seorang ibu, al-madrasatul ula. Al-madrasatul ula. Jadi ayahnya kiai, ibunya seorang yang zahidat, maka lahirlah seorang anak yang luar biasa. Kemudian amal rutin beliau. Apa yang beliau lakukan sehari-hari? Next. Rutinnya beliau
Pertama kali beliau sholat subuh berjamaah. Setelah itu baca wirid dan hizib. Ada di dalam wirid-wiridnya ada saya muatkan dengan tahqiq referensi. Karena banyak orang sekarang kalau diajarkan wirid, mana dalilnya? Jadi saya muatkan dalil-dalil. Kemudian baca wirid, baca hizib. Man laisa lahu wird fahuwa qir. Jadi beliau wiridnya luar biasa. Kemudian setelah itu beliau ngajar di masjid sampai terbit matahari. Setelah itu beliau membacakan kitab Asy-Syifa dan kitab At-Tahrir. Kemudian setelah itu beliau ketemu dengan para pekerja. Beliau punya pekerja untuk cross check bagaimana kerja-kerja mereka. Setelah itu baru beliau membacakan kitab Al-Muhadzab fikih. Setelah itu kitab Muwatta kepada tulab kibar di tempat khusus di depan rumah sampai jam 11 siang. 11 sampai jam 10. Setelah itu beliau baru nerima tamu. Ada terima tamu. Setelah itu waktu kosong beliau membaca baca kitab. Jadi banyak sekarang orang karena sibuk ngajar, sibuk nerima tamu, tidak sempat baca kitab. Jadi jadwal beliau ini bisa dipakai untuk siapapun bagi yang menggeluti bidang ilmu untuk dapat semuanya. Karena beliau pernah melewatinya. Jadi kita mungkin baru coba-coba tapi beliau melewati. Kemudian sebelum sholat zuhur beliau qailulah. Jadi memang sunnah dari mulai ngasih nama anak, dari mulai cepat menikah, dari mulai talaqi, ngajar, memang sangat ahlu sunnah. Jadi itu yang ingin saya tonjolkan bahwa beliau A sampai Z itu ahlu sunnah. Kemudian setelah sholat zuhur berjamaah beliau membacakan kitab lagi. Setelah itu baru meriksa dan menerima laporan-laporan. Kemudian jadi ada tidak semuanya serahkan, ya udahlah terserah kamu, tawakal Allah, enggak. Beliau tetap ada ikhtiar, ada usaha. Kemudian beliau mandi sore. Setelah itu beliau pergi ke masjid untuk sholat asar berjamaah. Setelah itu sorenya beliau baca kitab Fathul Qarib. Setelah itu nunggu azan maghrib. Nunggu azan maghrib beliau mutolaah kitab. Setelah itu baru sholat maghrib berjamaah bersama tulab. Setelah itu baru setelah sholat maghrib nerima tamu sampai masuk azan isya. Habis itu sholat isya. Ini kenapa nerima tamu dari maghrib ke isya? Jadi saya analisa lama. Soalnya kalau kita nerima tamu setelah isya itu khawatir tamunya dia habis waktu. Tapi kalau ini kan udah azan isya. Nah, itu jadi cerdas. Kita tetap bisa nerima tamu dan waktu kita tidak habis untuk itu. Lalu kemudian setelah sholat isya beliau bacakan kitab lagi, baca kitab Ihya Ulumuddin, kemudian tafsirnya yang dipakai tafsir Ibnu Katsir, kemudian sampai jam 11. Setelah itu baru tutup taklim, baru beliau makan malam. Jadi beliau puasa. Jadi puasa tidak waktu buka itu banyak sehingga sampai lupa i'rab saking banyaknya. Beliau luar biasa. Kemudian liburnya hari Selasa dan hari Jumat. Pada hari Selasa dan hari Jumat ini itu pun tidak kosong. Beliau pakai untuk meriksa pertama kebun, yang kedua dagang. Jadi beliau punya toko-toko, punya kebun dan dagang itu diperiksa 2 hari dalam sepekan. Lalu kemudian beliau mengkhususkan hari Jumat untuk khusus banyak-banyak baca Quran dan sholawat. Setelah itu beliau menyampaikan khutbah Jumat. Dan ada pengajian umum. Pengajian umum itu tafsir Jalalain. Jadi saya ambil beberapa poin dari jadwal beliau ini. Ada untuk keluarga, ada untuk pondok, ada untuk orang umum. Yang untuk umum tetap juga baca kitab. Jadi banyak orang ibarat pohon kayu, akarnya terlalu kuat sehingga pucuk tidak tersentuh. Ada yang terlalu mementingkan pucuk sehingga akarnya dimakan ulat. Beliau enggak. Ibarat pohon kayu ini dirawat dari mulai akar, batang, dahan, pucuk semua beliau, dan semua dapat. Nah, itu bagaimana kita bisa efisiensi waktu itu? Itu kecerdasan yang luar. Kalau waktunya habis tolong bagi tahu. Lanjut. Next. Beliau pernah kena penyakit demam panas 4 tahun sebelum meninggal. Lalu kemudian ketika itu dibantu oleh 2 orang putra beliau mau sholat Jumat. Kata putra beliau, sholatnya di masjid saja. Kata beliau, ketahuilah bahwa panasnya neraka jahanam
itu lebih panas daripada demam panas ini. Tidak meninggalkan sholat berjamaah walaupun demam panas itu sunnah. Sunnah ketika Nabi sakit, yang ketika beliau datang saat itu Abu Bakar sedang sholat. Jadi sunnahnya itu memang betul detil, dari kasih nama anak, tidur siang itu. Jadi kita kalau memang mau mengaku ahlu sunnah, jadi mesti melalui lewat pintu ahlul asy'ariyah dulu, baru bisa ke ahlu sunnah. Karena sunnah yang hidup itu beliau hidup sunnahnya, bukan hanya sekedar dalam buku. Kemudian terus next, beliau tidak putus salawat kepada Rasulullah SAW dengan baca dalail khairat. Dan ketika ada waktu kosong, beliau juga memesankan supaya waktu kosongnya banyak diisi dengan salawat. Nah, jadi memang ada satu amalan yang pasti diterima Allah SWT, salawat. Dan kita selalu, ketika Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti ditanya, kalau kita bingung untuk cari mursyid, bagaimana kita di zaman edan, kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, maka banyaklah berselawat, maka akan dapat bimbingan dari Rasulullah SAW. Jadi saya banyak mendengar nasihat orang, baca buku, tapi contoh dalam kehidupan nyatanya itu dalam biografi Hadratus Syekh. Kemudian rendah hatinya beliau ketika nulis buku, ngomongnya begini, bitahriril faqiri ila rahmati rabbih bal man la syai'a lahu fil haqiqati. Dengan pondoknya, dengan muridnya, dengan ilmunya, dengan alimnya, dia ngomong man la syai'a lahu fil haqiqati. Karena yang sebenar-benarnya maujud bil haq hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia menganggap hanya bayang-bayang saja. Dia mengatakan la syai'a lahu fil haqiqati. Dalam kalimat lain dia katakan min aqallil khaliqati bal min la syai' man la syai'a lahu fil haqiqati. Man la syai'a lahu fil haqiqati. Dia tidak punya apa-apa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun next, zuhud beliau. Zuhudnya beliau itu hidupnya amat sangat sederhana, tapi dia tidak fakir. Nah, banyak juga orang ditanya, kamu kok sederhana sekali? Kita memang mesti hidup sederhana, padahal sebenarnya fakir miskin. Kalau beliau enggak, dia punya ruko, dia punya kebun, tapi hidupnya sederhana. Lalu kemudian beliau rumahnya dindingnya dari bambu, lantainya hanya semen saja. Dia tidak berlebih-lebihan. Dari dinding bambu, kemudian dari semen, kemudian di rumahnya tidak ada perabotan, yang ada hanya kitab yang disusun, dan kalau hari panas dia bawa santri untuk menjemur kitab supaya tidak berjamur. Jadi perabotnya ya kitab itu. Tapi kitabnya dari jadwal beliau itu kitabnya dibaca. Banyak juga orang sekarang punya kitab disusun di ruang tamu untuk foto aja. Beliau enggak, beliau dibaca. Kemudian beliau setiap bulan itu mengeringkan kitab itu di panas matahari. Ketika sampai usia tua, ada seorang orang kaya, dermawan, mau berikan bantuan renovasi rumah beliau. Beliau menolak. Kemudian beliau punya mobil, mobilnya mobil lama, tidak untuk sombong, hanya untuk transportasi saja. Penghargaan-penghargaan, next. Beliau mendapat penghargaan dari Ratu Wilhelmina, ratunya Belanda. Penghargaan medali emas pada tahun 1937. Tapi beliau tidak terima, beliau tolak. Karena beliau tidak mau berkoalisi dengan penjajah. Kemudian beliau mendapat kehormatan jabatan Jawa Hokokai dan juga ketua Sumuhu, yaitu urusan agama Islam untuk daerah Pulau Jawa. Beliau kemudian menerima itu dan kemudian diserahkannya, diwakilkannya kepada orang lain. Beliau tidak duduk di situ untuk menjaga hubungan sesama kaum muslimin, untuk menjaga hati umat supaya tidak sakit karena melihat kerjasama dengan penjajah. Next, ada beberapa jabatan yang beliau tolak. Beliau pernah diminta untuk 10 orang generasi awal yang dipilih untuk menjadi pemimpin besar Indonesia. Beliau tidak mau. Kemudian setelah itu 4
Setelah 10 diseleksi lagi 4 juga tidak. Kemudian beliau puncaknya ditawarkan untuk menjadi riasah ad-daulah, farafadaha. Beliau juga menolak. Kata beliau, beliau ingin menjadi pelayan agama, pelayan negeri, pelayan bangsa, melayani agamanya, melayani negerinya, melayani bangsanya dengan ilmu yang ada pada beliau. Berikutnya, beliau tidak mau menerima bantuan. Pernah suatu ketika kesaksian sendiri dari tokoh-tokoh bahwa ketika ada orang datang mau menawarkan, beliau alihkan ke orang lain. Beliau alihkan ke muridnya, ke santrinya dan lain sebagainya. Kesaksian dari Sayyid Muhammad Asad next bin Ali bin Ahmad bin Syihab, ketika itu datang sekelompok ibu-ibu mengumpulkan bantuan untuk memberikan bantuan, tapi beliau justru memberikannya ke tempat yang lain. Tapi jangan kita bayangkan bahwa Hadratus Syekh itu orang yang terlalu serius sampai nggak pernah bercanda dan lain sebagainya. Next, mizahuhu. Kalau dulu kalau ada pesawat Jepang lewat di atas pondok, itu biasanya ada pesawat Jepang lewat di atas kampung, lalu orang barat, orang penduduk kampung akan mengatakan kasukehe. Kasukehe artinya lari, kasukehe, lari. Dan santri kalau ngelihat Hadratus Syekh lewat di asrama, maka santri bilang kasukehe. Ada pesawat lewat. Dan beliau tidak marah, beliau tersenyum. Jadi beliau tidak temperamen, tidak ngamuk dan lain sebagainya. Hadzal mustalah masyhur baina tullab ma'had Tebuirah alladzina syarakul harba diddal Yaban. Lakin mustalah, kalau saya sedang keliling lalu kemudian santri-santri bilang kasukehe, ada lari, ada pesawat lewat. Kemudian beliau lianna syekh qad jaa wa sayarmi man la yusalli salatal isya bi asah wa idza ra'a syekh ma fa'ala talib hadha dhahika. Kalau dia melihat ada yang ngomong gitu, dia tersenyum, dia ketawa. Kemudian beliau sangat memuliakan tamu. Next, ada seorang tamu bernama Van der Plas. Van der Plas datang membawa anjing, disambut oleh Syekh karena beliau masih melihat itu masih kemanusiaan. Akan tetapi bukan berarti beliau mau bekerja sama dengan Belanda. Adapun menerima tamu sebagai kemanusiaan, ahlan wa sahlan. Tapi kalau bekerja sama, diberikan jabatan, diberikan emas, beliau tidak mau terima. Kesabaran beliau, next. Tahun 1942 beliau ditangkap oleh Jepang. Tuduhan beliau tokoh revolusi, ingin melawan Jepang. Kemudian beliau ditangkap di Mojokerto, dipindahkan ke Bubutan. Setelah itu beliau dipenjara bersama murid-murid yang setia dengan beliau. Beliau disiksa dengan penuh siksaan yang luar biasa, dan beliau tetap dalam kesabaran. Beliau sampai pada level ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Next, persatuan umat ketika terjadi konflik karena masalah fikih khilafiyah, maka beliau menulis surat terbuka dengan judul Al-Mawa'iz, dan ini dibacakan pada Muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-11 di Banjarmasin 1935. Kemudian surat beliau itu dibagi-bagikan kepada majelis ulama, dan kemudian pada fase berikutnya diterjemahkan oleh Buya Hamka, dimuat di koran majalah Panji Masyarakat. Itu yang disebutkan oleh Kiai Irfan tadi, bahwa beliau amat sangat mementingkan persatuan umat. Itu bisa kita lihat dari kitab-kitab beliau, ada yang lebih tinggi dari segalanya, itu persatuan umat. Lanjut, beliau ingin memperjuangkan nilai-nilai Islam. Itulah mengapa beliau peduli kepada politik, melek politik. Maka putra beliau Kiai Haji Abdul Wahid Hashim mendirikan Hizbu Nahdlatul Ulama. Kemudian Kiai Haji Abdul Khaliq Hashim mendirikan Hizbul Amal li Falahil Ummah. Kemudian Kiai Abdul Karim Hashim melanjutkan dengan Masyumi. Kiai Haji Muhammad Yusuf Hashim mendirikan PNU. Jadi mereka memasukkan nilai-nilai Islam dalam
dustur, dalam undang-undang, yang mana undang-undang itu hanya bisa dimasukkan nilai Islam melalui politik, melalui partai, dan itu beliau turunkan ke anak-anak beliau. Kemudian masalah ekonomi, lanjut. Beliau pada tahun 1918 mulai membuka kerjasama antara para pengusaha yang disebut dengan Syirkah Inan li Murabit Ahli Tujjar. Jadi semua pengusaha-pengusaha itu dikumpulkan membuat sesuatu, dan kita tahu ada disebut dengan istilah Nahdlatut Tujjar. Jadi sebetulnya kalau mengkaji tentang hidup beliau itu bisa ditulis beberapa fakultas. Fakultas Tarbiyah, aspek pendidikan. Fakultas Usuluddin, jurusan akidah filsafat, tentang tasawufnya. Kemudian jurusan hadis, tentang hadisnya. Jurusan ekonomi, tentang kepedulian beliau bidang ekonomi. Jurusan politik, sosial, sospol, tentang politik beliau. Jadi banyak sekali disertasi. Ini informasi bagi yang belum dapat judul sampai sekarang. Jadi beliau luar biasa. Dia memberikan inspirasi. Yang penting mau baca kehidupan beliau. Kemudian jihad beliau melawan penjajahan. Pada tahun 1940 itu bangsa Indonesia diwajibkan apa yang disebut dengan wamil, wajib militer. Syekh Muhammad Hashim Asy'ari mengajak supaya beliau memutuskan aftau bitahrimi musanadati hukumati Holandia ala ay syaklin kana. Tidak boleh membantu penjajah Belanda walaupun hanya untuk donor darah. Tidak boleh darah kita diberikan kepada Belanda, biar supaya Belanda yang menyerang orang Indonesia itu mati. Lalu kemudian haram bagi orang muslim menggunakan kapal Belanda untuk pergi ke Makkah menunaikan ibadah haji Belanda yang saat itu, karena saat itu mereka adalah ahlul harbi. Selanjutnya perjuangan melawan Jepang. Beliau penjajah Jepang mewajibkan menyanyikan lagu Kimigayo, kemudian mengangkat bendera Hinomaru, kemudian wajib menunduk rukuk kepada pemimpin orang Jepang. Kemudian pula beliau ini semua ditentang oleh Hadratus Syekh. Terlalu hormat kepada Raja Jepang Tenoheka yang meyakini bahwa orang Jepang itu adalah bagian dari Tuhan. Lalu kemudian hormat ke arah kota Tokyo. Maka Syekh Hadratus Syekh membantah ini dan mengatakan semua perbuatan itu adalah haram. Maka penjajah Jepang marah dan Hadratus Syekh ditangkap, dipenjara dan disiksa. Karena semua perbuatan ini orang banyak yang bertaqiyah untuk melakukannya karena takut, karena cemas. Hadratus Syekh beliau tidak takut. Lanjut, beliau mempersiapkan tentara-tentara, pembentukan peta pada tahun 1943, Daidanko dan seterusnya. Lanjut, beliau mengeluarkan resolusi jihad yang selama ini orang tahunya 10 November, tapi sebenarnya kalau mau tahu apa sebetulnya kronologis 10 November itu bisa lihat pada tanggal 22 Oktober, resolusi jihad. Lanjut, ada seorang Jerman yang mu'allab karena sering berdialog dengan Hadratus Syekh, namanya Karl von Smith. Saya masuk Islam bukan karena sikap keras, tapi masuk Islam karena kelembutan Syekh. Dia menemukan sesuatu yang tak dia temukan lain. Itu kelebihan Hadratus Syekh. Kehormatan yang diterima Hadratus Syekh, Presiden Soekarno memberikan gelar pahlawan nomor 249 tahun 1964 atas perjuangan dan kontribusi Hadratus Syekh. Adapun wafatnya Hadratus Syekh, beliau pada suatu malam setelah sholat datang utusan dari Bong Tomo dan Jenderal Sudirman untuk meminta fatwa. Setelah mereka bercerita tentang sulitnya keadaan bangsa Indonesia waktu itu melawan Belanda, mungkin terlalu keras beliau berpikir, akhirnya terjadi pendarahan di otak, persen blooding. Beliau meninggal pada jam 4:04 subuh, menjelang azan subuh. Jadi beliau meninggal dalam keadaan syahid karena pikirannya dipakai untuk memikirkan umat
memikirkan kesulitan bangsa saat itu, walaupun kita sudah merdeka, tapi Belanda masih saja. Berikutnya itu biografi beliau sampai dari A sampai beliau meninggal. Berikutnya adalah bagaimana beliau menyebarkan sunnah melalui 3. Yang pertama menulis kitab, yang kedua mendirikan pesantren, yang ketiga adalah mendirikan ormas. Jadi dalam 3 ini kalau kita lihat itu cara beliau menebarkan sunnah Rasulullah SAW secara garis besar. Adapun kitab-kitab beliau yang saya dapatkan, adapun manuskrip ataupun yang masih bersifat privat, maka saya tidak dapat muatkan. Yang hanya saya dapatkan itu saya tahqiq hadis-hadisnya, kemudian saya buat taklik, ada semuanya dalam disertasi. Ada 1 eksemplar saya serahkan ke perpustakaan Pondok Pesantren Tebu Ireng, boleh diperbanyak, boleh dikopi, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Metode beliau kalau menulis kitab itu yang pertama menulis hadis. Setelah menulis hadis baru beliau muatkan ungkapan ulama salaf. Contohnya seperti hadis Allahumma arham khulafai, Allahumma arham khulafai, Allahumma arham khulafai. Kemudian setelah itu beliau mendatangkan ungkapan ulama salaf. Pertama Imam Sufyan Ats-Tsauri, la a'lamu ilman afdal min ilmil hadis liman arada bihi wajhallah. Innal insana yahtaju ilaihi fi ta'amihim wa syarabihim fahuwa afdalu min at-tatawwu'i bis salati was siyam. Wa qala Abu Sa'idin al-Khudri radhiyallahu an, mudzakaratul hadisi afdalu min qiraatil Qur'an. Nah, jadi beliau metodenya begitu. Setelah pakai ayat, kemudian hadis, kemudian salaf. Jadi metodenya memang betul-betul metode sunnah, ahlus sunnah. Kemudian setelah itu beliau menunjukkan hadis ini letaknya di mana. Nah, itu. Misalnya beliau mengatakan wa minha fashwut tijarati hatta tu'inul mar'atu zawjaha 'ala tijarati wa qat'il arhami wa fashul qalami wa zuhurus syahadati bizzuri rawahul imamu Ahmad wal Bukhari an Ibni Mas'udin. Dia sebutkan rawi a'la, dia sebutkan referensinya. Jadi beliau tidak hanya hafal matan, beliau hafal rawi a'la, beliau hafal kitabnya. Kemudian yang ketiga beliau menyebutkan derajat hadis. Nah, ini banyak sekali sekarang orang meriwayatkan hadis, termasuk Al-Faqir saya sendiri. Kadang ketika berceramah kita mengatakan awwaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, akhiruhu idkum minan nar. Ketika di depan kita ada jamaah yang tidak setuju, mereka langsung angkat tangan. Itu hadis dhaif, Ustaz. Kita tidak bisa menunjukkan karena kita tidak hafal. Beliau bisa hafal menunjukkan ini derajatnya dan lain sebagainya. Misalnya a'linun hadzal nikah waj'aluhu fil masajid, kata beliau. Lalu kata beliau sanaduhu hasan. A'linu hadzal nikah waj'aluhu fil masajid sanaduhu hasan wa tad'ifut Tirmidzi lahu mardudun. Adapun Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini dhaif adalah itu kata dia mardud. Wa min thamma akhadha al-Baghawi wa ghairuhu minhu annahu sunnah. Menurut Imam Al-Baghawi, ulama besar dari kalangan Imam Mazhab Syafi'i, bahwa membuat akad nikah di masjid dan memukulkan gendang adalah sunnah pada walimah. Kemudian yang keempat beliau menyebutkan rawi yang mubham. Menunjuk misal qala Muhammad ibnu Ali at-Tirmidzi, qala Muhammad ibnu Ali at-Tirmidzi wa huwa al-ma'rufu bil Hakim at-Tirmidzi as-Sufi sahibu nawadiril usul wa laisa huwa bi Abi Isa at-Tirmidzi. Karena ketika disebut Imam Tirmidzi, banyak orang yang tak bisa membedakan, sama seperti Ibnu Arabi dengan Ibnul Arabi. Apakah yang dimaksud adalah Abu Isa Ibnu Saurah at-Tirmidzi sahibul Jami' atau yang dimaksud adalah Hakim at-Tirmidzi? Beliau jelaskan ini adalah 2 orang yang berbeda. Kemudian yang kelima beliau menyebutkan hadis bis sanadil muttasil. Nah, ini untuk zaman sekarang jarang sekali. Banyaknya orang menyebutkan sulit. Beliau menyebutkannya bisanad. Haddatsana Sayyid Husain Al-Habsyi bi Makkah Al-Mukarramah bi sanadihi ila Syekh Ismail bin Jarrah sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bis sanadil muttasil min hadratus Syekh ila Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. 6 menyebutkan hadis lengkap dengan syarahnya. Idza ra'aitum riyadal jannati farta'u
Faqila ya Rasulullah ma riyadul jannah? Qala halaquz dzikr. Qala ata hiya majalisul halali wal haram. Kaifa tashtari wa kaifa tusalli wa kaifa tuzakki wa kaifa tahujj wa kaifa tankah wa kaifa tutalliq wa ma asbaha dzalik. Ya, jadi beliau tidak hanya menyebutkan matan, beliau mensyarahnya dalam sebagian. Kemudian yang ada al-fawaid al-muhimmah, ada beberapa faidah-faidah penting. Pertama, zikrul qa'idatil ammah li fahmin nusus asy-syar'iyyah. Kata beliau, anna syai'a qad yattasifu bil hurmati awil karahati awil istihbab awil wujub. Boleh jadi satu teks itu mengandung makna haram, makruh, mustahab atau wajib. Bi'tibari iqtirani amrin kharijiyyin bihi wa in kanat mansusan ala ibahatihi aw nadabihi fi syariah. Jadi yang dilihat adalah qarinahnya, yang dipandang adalah qarinahnya. Ini kaidah dari Hadratus Syekh. Kemudian yang kedua, kenapa sebagian ulama maghribi itu melebihkan kenapa sebagian ulama, kalau sebagian ulama maghribi melebihkan Malik. Makanya judul nama jurusan kami dulu ketika di Darul Hadis Maghribi, jurusannya Isnadul Muwatta was Sahihain. Lebih dulu Muwatta baru Sahihain. Kalau ulama sebagian mengatakan Sahih Muslim lebih tinggi dari Sahih Bukhari, kata Hadratus Syekh, wa anna man faddala musliman 'alal Bukhari fali ihkamihi tartib was san'i faqat. Karena tansiknya, karena susunannya, karena sistematisnya itu saja. Jadi beliau memberikan satu alasan yang sebagian orang bingung, kenapa ada yang melebihkan Muslim alal Bukhari. Yang ketiga, beliau mengajarkan untuk memperbaiki tulisan sebelum menghafal, karena kalau sudah hafal tulisannya kacau pasti akan rusak. Nah, ini metode ahli hadis, itu yang disebut dengan dhabtus sadr wa dhabtu kitab. Nah, jadi beliau dhabitnya itu dua, dhabit kitabnya juga. An yusahhiha ma yaqra'uhu qabla hifzihi tashihan jayyidan imma ala syaikhi aw ala ghairihi mimman yutqinuhu wa yahfazuhu ba'da dhalika hifzan muhkaman thumma yukarriruhu ba'da hifzihi tikrar muwadhab. Jadi diulang terus menerus. Wala yahfazu syai'an qabla tashihihi li'annahu yuqi'u fit tahrif. Karena kalau tidak dia nanti akan jatuh kepada tahrif, tashif dan lain sebagainya. Maka muncullah riwayat-riwayat muharraf, musahhaf gara-gara tulisan yang tak betul. Ini beliau tidak hanya riwayah tapi juga beliau adalah dirayah. Yang keempat, beliau mengatakan boleh meriwayatkan dari kitab. Beliau sendiri riwayatnya bitalaqi, tapi kalau ada orang meriwayatkan dari kitab, wa qala Syekh Abdul Hadi Naja al-Abyari fi Nailil Amani fi hasyiyati muqaddimatil Qastullani haka Abu Ishaq al-Isfarayini al-Ijma'a ala jawazin naqli minal kutubil mu'tamadati wa la yushtaratu ittisalus sanadi ila musannifiha. Tapi tentu saja itu derajatnya rendah sekali. Wa qala al-Kiya at-Tabari man wajada hadisan fi kitabin sahihin jaza lahu an yarwihi wa yahtajju bihi. Banyak beliau muatkan beberapa. 5, beliau memberikan motivasi untuk menyibukkan diri dengan hadis. Beliau mengajarkan supaya mengawali hari, mengawali umur itu dengan banyak-banyak mengkaji hadis. Kemudian beliau menyebutkan susunan kitab. Banyak sekarang orang punya kitab tapi tidak mengerti susunannya secara sistematis. Kalau menurut beliau, wa ya'tani awwalan bi sahihil Bukhari wa Muslimin thumma baqiyatil kutub al-usul al-mu'tamadati fi hadha asy-sya'n ka Muwatta' Imam Malik wa Sunan Abi Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Jami' at-Tirmidzi wa la yaqtasiru ala ma aqalla min dzalik. Jadi paling tidak minimal itu kitab ini, kata beliau. Wa ni'mal mu'in lil faqih kitab As-Sunan Al-Kubra li Abi Bakar Al-Baihaqi. Nah, jadi bagi yang ingin mendalami hadis amat sangat baik sekali pakai kitab Al-Baihaqi. Fa innal hadis ahadu jinahayil ilmi bisyari'ati wal mubayyin al-katsir minal jinahil akhar wa huwa al-Qur'an. Qala imamuna asy-Syafi'i radhiyallahu anhu man nazara fil hadithi qawiyat hujjatuh. Siapa yang kuat hadisnya berdalil maka insyaallah hujahnya akan menjadi kuat. Motivasi beliau. Kemudian beliau menyebutkan adab-adab membaca kitab.
Fa idza adzana lahu syaikhu, kalau kiai sudah memberi izin baca kitab, tafadhal silakan baca kitab, ista'adza minasyaitonir rajim, maka awalilah dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, summa yusammillah, bismillahirrahmanirrahim, kemudian alhamdulillah rabbil alamin, wa yusalli wa yusallimu ala nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, summa yad'u li syaikhi, kemudian doakan syekh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari wa liwalidayhi wa liwalidayil qari wa limasyaikhihi wa linafsihi wa liwalidayil syekh wa limasyaikhihi wa linafsihi wa lisairil muslimin, wa yatarahhamu ala musannifil kitab, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, wa idza da'a at-talibu li syaikhi qala radhiyallahu ankum au an syaikhina au an imamina wa yaqsudu bihi syaikha, wa idza faragha min ad-darsi da'a li syaikhi aidan. Ini adab yang banyak ditinggalkan orang sekarang. Orang baca kitab itu menyepelekan. Ini adab, ini insyaallah kita amalkan terus. Yang kedelapan, at-ta'allum wa in kana al-akabir anil asaghir. Jadi dalam salah satu judul Imam Ibnu Shalah dalam muqaddimahnya adalah riwayatul akabir anil asaghir, dan beliau mengatakan jangan gengsi untuk belajar dari ini sesuai dengan yang disampaikan orang sekarang, bahwa kita adalah apa yang kita baca. Boleh jadi kita lebih tua tapi ternyata anak-anak muda bacaannya lebih banyak. Yang 9, al-istighal bit ta'lif. Nah, ini bukan sekedar ucapan beliau, memang beliau istighal bit ta'lif. Kesibukan di tengah penjajahan, sibuk punya keluarga, ada usaha bisnis dagang, tapi ta'lif beliau tidak tinggalkan. Yuthbitul hifdha wa yudzakkil qalba wa yushahhidhu dhihna wa yujidul bayana wa yaksib jamil al-dzikri wa jalil al-ajri wa yukhlidu ila akhirid dahri. Nah, jadi orang yang mau menulis, maka itu yang akan dia dapatkan. Dan betul, Hadratus Syekh yukhlidu ila akhirid dahri. Kalau mau dicari-cari kekurangan dari kalimat ini, ada satu lagi yang kurang. Kalau kita banyak menulis, kita bisa membuat orang lain jadi mudah dapat judul untuk menulis disertasi, seperti yang dilakukan Hadratus Syekh. Kemudian yang ke-10, beliau menyebutkan susunan. Ayuqadmu tafsir Al-Quran. Yang pertama kali adalah tafsir Al-Quran. Saya dikritik oleh munaqis ketika menyebutkan bagaimana Hadratus Syekh menyebutkan lebih dulu tafsir. Di bawah saya jelaskan, yaqsudu bihi qira'at al-Qur'anil karimi ma'a tarjamatihi tafsiriyah. Karena banyak orang sekarang mengatakan ar-ruju' ilal Qur'an. Ar-ruju' ilal Qur'an dhalla wa adalla. Karena kita tak mengerti Al-Quran. Jadi yang betul kata Syekh, yuqaddamu tafsirul Qur'ani, tafsir Quran dulu, thumma al-hadith, setelah itu thumma usulud dini, thumma usulul fiqhi, thumma kutubul madhhabi. Nah, jadi yang pertama sekali adalah tafsir, hadis, usuluddin, akidah, usul fikih, kemudian kitab-kitab mazhab, kemudian nahu, ditutup dengan kitab-kitab akhlak. Liufidal hadirina tathiral batin, untuk menyucikan hati. Jadi lengkap tiga-tiganya dapat, akidahnya dapat, fikihnya dapat, akhlaknya dapat. Hanya saja ketika ini dipresentasikan mana yang duluan, Syekh sudah menyusunnya. Kemudian yang ke-11, menguji hafalan. Jadi bagaimana menguji hafalan amat sangat penting, dengan menyebutkan dhabit tidak dhabitnya, kaedah-kaedah, kemudian ada masalah-masalah yang gharib di dalam hadis itu adapun menulis, adab-adab menulis, kata Hadratus Syekh, ayyakuna ala taharatin, orang yang menulis itu taharah, mustaqbilal qiblati, orangnya dalam mengarah suci, berwudu, menghadap kiblat, suci badan, suci pakaian, dengan tinta yang bersih, lalu kemudian memulai kitab dengan bismillahirrahmanirrahim, setelah itu kemudian menulis nama Allah dengan ta'zim, kemudian misalnya Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau Allah Azza wa Jalla, atau Allah Tabaraka wa Ta'ala, atau Allah Jalla Dzikruhu, atau Allah Tabaraka Asmuhu, atau Jallat Azamatuhu, atau wa ma asbah dzalik. Lalu kemudian menulis Nabi, beliau sunnah sekali menulis Nabi itu mesti ditulis as-salatu wassalamu alaihi, jarat adatus salam wal qalb bi kitabati sallallahu alaihi wasallam, wa la'alla dzalika li qasdi muwafaqatil amri fi qouli ta'ala sallu alaihi wa sallimu taslima. Karena sekarang banyak juga mahasiswa menulis salam dan lain sebagainya.
wala yakhtasiru salata fil kitabati walau waqa'atis salatu miraran. Jangan lupa menulis salawat dalam tulisan walaupun namanya itu berulang kali terus. Kama yaf'alu ba'dul mahrumin fa yaktub sal'am aw satmim wa kullu dhalika ghairu la'iqin bihaqqihi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza marra bi dzikri sahabiyyi, kalau sudah lewat nama sahabat radhiyallahu anhu, wa in kana sahabiyya ibnu sahabi, kalau maka disebut radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma. Wa kullama marra bi dzikri ahadim minas salaf al-akhyar wal ulama al-abrar fa'ala dzalika rahmatullahu alaihi wa la siyama al-a'immatul a'lam wa hudatul islam wa yaktubu kull hadha wa illam yakun maktuban fil asli. Bagaimana kalau di dalam kitab itu tidak ada kalimat ini? Apakah saat membacanya perlu diucapkan? Kata Hadratus Syekh, wa illam yakun maktuban fil asli alladhi yanqulu minhu fa inna hadha laysa riwayatan wa innama hadha du'a. Jadi kalau ada orang mengatakan, kenapa kamu buat tambah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu an? Kan tidak ada dalam kitab aslinya. Hadhihi laysat riwayah wa innama hadha du'a. Jadi beliau memberikan argumentasinya lengkap sedetil-detilnya. Kemudian beliau menyampaikan sunnah walaupun itu kepada orang yang kibar. Jadi ada seorang mursyid tarekat Naqsabandiyah, kibar, jamaahnya banyak. Lalu kemudian mursyid ini tidak mau keluar rumah dan tidak sholat ke masjid. Karena setiap kenapa dia tidak sholat ke masjid? Lalu Hadratus Syekh datang ke rumahnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang keluar istrinya. Mana mursyid? Kata istrinya, mursyid di rumah. Kata Hadratus Syekh, saya yang masuk menarik dia keluar atau dia yang keluar menemui saya? Akhirnya istri mursyid itu kata, kenapa kamu tidak sholat ke masjid? Kata beliau, kalau saya sholat ke masjid, saya melihat ada orang berwajah qir, wajahnya monyet, mithlul qiradah. Kalau saya keluar saya nampak itu. Kata Syekh, Hadratus Syekh, kamu ikuti sunnah, sholat berjamaah, maka itu akan hilang. Nah, jadi banyak orang ketika berhadapan begini dia menjadi takut. Tapi Hadratus Syekh berpegang kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian yang ke-14, bagaimana sikap beliau ketika terjadi ikhtilaf? Lamma waqa'a al-ikhtilafu bainahu wa baina Syekh Abdullah bin Yasin al-Fasruwani fi 'iddati masaila minha qadiyatu 'auratil mar'ati, dzakara aqwal al-ulama'i asy-syafi'iyyati, thumma dzakara aqwal ulama'i al-madhhab al-hanafi wa 'allaqa 'alaihi wa khaytimahu biqaulihi hadza madhhabul imami Abi Hanifata. فإذا عمل شخص بهذا المذهب وقلده ونظر إلى وجه الأجنبية وكفيها وقدميها بلا شهوة للتعليم أو غيره أو أرشده غيره إليه مع تبيينه له قائله فله ذلك ولا إثم عليه ولا أنكره وإن كنت لا أفعله. أنا لا أفعله ولكن هذا صحيح، هذا من كلام الأئمة ولا أعتقد جوازه. Jadi beliau sangat berlapang dada menerima perbedaan. Lalu kemudian yang ke-15, beliau kalau diberikan satu argumentasi, beliau teliti dan beliau menemukan ada cacatnya di dalam. Wa kana Syekh Abdullah bin Yasin al-Fasruwani kataba manzumatan yahju biha ahla jam'iyyati Nahdlatul Ulama, thumma qara'ah Syekh Muhammad Hashim Asy'ari qira'atan naqdin bidiqqatin. Dibaca beliau syair yang ditulis itu. Katib ini tidak menembuskan, tidak membuat referensi ini dari mana. Maka dibaca Hadratus Syekh, lalu kemudian Hadratus Syekh mengatakan, kata beliau, hadhil abyad min qasidatil qutbil ghausil habib Abdullah al-Haddad. Ini dikutip dari, disebutkannya detailnya. Beliau menunjukkan beliau punya hafalan yang luar biasa, bukan hanya sekedar hadis. Matan nazam syair yang kamu pakai untuk nyerang saya itu sebenarnya bukan dari diri kamu sendiri, tapi kamu ambil dari Al-Imam Al-Haddad. At-Ta'rif ini tentang beberapa kitab Syekh. Ta'rifnya kitab Syekh Kitabul Arba'in, Al-Qanun Al-Asasi, Risalatun fi Ta'akkudil Akhdhi Bimadhahibil Arba'ah, Risalatu Ahli Sunnah, Ahlus Sunnah wal Jamaah inda Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Man hum Ahlus Sunnah?
Ahlus sunnati wal jamaati inda ahli. Jadi saya banyak sekali ditanya, Ustaz sebenarnya ahlus sunnah itu siapa? Jadi saya selalu pakai ini. Kata beliau ahlus sunnah itu adalah kulluhum fil fiqhi alal madhabil imam al-syafi'i wa fi usulid dini ala madhabil imam Abil Hasan al-Ash'ari wa fi tasawufi ala madhabil imam al-Ghazali wal imam Abil Hasan al-Syadili radhiyallahu anhu ajma'in. Itu ahlus sunnah. Lalu yang ahlul bid'ah itu siapa? Firqatun yattabi'una ra'ya Muhammadi abduh wa Rashid Ridha wa ya'khuduna min bid'ati Muhammad ibn Abdul Wahhab an-Najdi, Ahmad ibn Taimiyah wa tilmidhihi ibn al-Qayyim al-Jauziyah wa ibn Abdul Hadi. Faharramu ma ajma'al muslimuna ala nadabihi wa huwa as-safaru li ziyarati qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengutip pendapat Mufti Syekh Baqid Al-Hanafi Al-Muti'i dalam risalah Tathhirul Fuad min Danasil I'tiqad. Ya, jadi ini ahlul bid'ah menurut beliau. Lalu kemudian ahlul bid'ah yang kedua adalah ar-Rafidah. Wa minhum rafidiyuna yasubbuna sayyidana Aba Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma wa yakrahuna as-sahabata radhiyallahu anhum wa yubalighuna fi hawa sayyidina Ali wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. ثم نقل قول السيد محمد في شرح القاموس وبعضهم يرتقي إلى الكفر والزندقة أعاذنا الله والمسلمين منها. ونقل قول القاضي عياض وذكر أحاديث منع شتم الصحابة سأذكرها في التخريج. Ada saya sebutkan di takhrij hadis. Kelompok yang ketiga kata beliau adalah ibahiyun. Yaquluna innal abda idza balagha ghayatal mahabbati wa safa qalbuhu minal ghaflati wa ikhtara al imana 'ala al kufri wal kufrani saqata anhu al amru wan nahi. Saya pun banyak juga berhadapan dengan orang-orang seperti ini. Kalau katanya sudah sampai, jadi apa yang dihadapi oleh Hadratus Syekh dulu dari Al-Wahabiyah, kemudian Ar-Rafidah, kemudian Al-Ibahiyun secara garis besar. Ini ya, banyak orang yang tidak lagi salat karena sudah sampai kepada hakikat, cukup hanya sekedar memejamkan mata dan berbagai macamnya. Itu terjadi di zaman beliau. Kata beliau, wa hadza kufrun wa zandaqatun wa dalalatun minhum man qala bitanasukhil arwah minhum man qala bil hulul wal ittihad wa hum jahalatul mutasawwifah. Wa naqala qaulal allamati al-amiri fi hasyati Abdissalam wa huwa kufrun sarih. Kata Syekh Sayyid, kata Hadratus Syekh. Kemudian yang kelima kitab Adabul Alim wal Muta'allim, kitab At-Tibyan fi Nahyi an Muqata'atil Arham wal Ikhwan, risalatun tusamma bil Mawa'iz, An-Nurul Mubin fi Mahabbatil Sayyidil Mursalin. Saya buatkan semua ziyadatu ta'liqan ala manzumati Syekh Abdullah tentang masalah bolehnya. Jadi kelihatan sekali di zaman itu sangat tertinggal, tidak boleh mengajar perempuan. Jadi patut, makanya dulu perempuan hanya di rumah saja karena perempuan tidak boleh belajar. Kata Hadratus Syekh, innama ghayatul amri fihi anna nahya anhu tanzihan. Kenapa begitu? Ini tanzih kata beliau. Wa ta'allumul kitabati wal khatti minal umur al jaizah wal ma'arif al mu'tabarah. Kata Ibnu Hajar, ta'limuhu lin nisa karahah tanzih. Dalam Hasyiah Bajuri, innahu la yaqtadil ithma. Dalam qala Abu Su'ud wal makruhu tanzihan yujami'ul ibahata. Ya, jadi di zaman beliau itu perempuan nggak boleh belajar, dan Hadratus Syekh memperjuangkan itu supaya perempuan belajar. Kemudian yang kedua tentang ibahatut tasyabbuh bil kuffar idza lam yakun biqasdin. Ini pun juga menjadi permasalahan jawaban beliau terhadap masalah-masalah yang ada ketika itu. Kemudian tentang masalah wakaf masjid, kemudian mengetahui waktu khusuf, kemudian boleh melihat wajah perempuan yang ajnabiyah untuk taklim. Kemudian yang ke-10 tambihat al-wajibat liman yasna' al-maulida bil munkarat. Kata beliau, innal maulida alladhi yastahibbuhul a'immatu
huwa ijtima'un nas. Jadi beliau tidak menghalalkan, membolehkan secara universal, tapi beliau juga beliau membuat ummatan wasata dengan dhawabit yang ketat. Wa qiraatu, pertama ngumpul rame-rame, yang kedua qiraatu ma tayassara minal Qur'an, yang ketiga riwayatul akhbar al-waridah fi mabda'i amrin Nabi SAW, yaitu qiraat baca sirah, lalu kemudian yudha' lahu ta'am. Ini ta'am ini memang wajib ada. Ya'kulunahu, acara inti, ya'kulunahu wa yansarifun. Kemudian wa in zadu ala dhalik darbid dufuf pun tidak masalah, ma'a mura'atil adab fala ba'sa bidzalik. Jadi saya kalau ditanya tentang hukum maulid, memang saya pakai ini. Ustadz gimana maulid? Saya bilang kalau kamu ikut fatwa Hadratus Syekh selamat, tapi kalau kamu lebih daripada ini maka sudah tajawuz al-hudud, sudah melewat. Lalu kemudian berikutnya adalah al-manasik as-sughra liqasidi ummil qura. Kemudian yang ke-12 jami'atul maqasid. Kemudian at-tasawuf sunni. Nah, ini penting sekali karena banyak sekarang orang yang bajunya tasawuf tapi isinya sebetulnya adalah falsafi, atau bajunya tasawuf tapi isinya adalah dukun, klinik. Nah, beliau mengatakan al-Imamul Junaid al-Baghdadi, man lam yahfazil Qur'ana wa lam yaktubil haditha la yuqtada bihi fi hadzal amr fi tasawuf lianna ilmana hadha muqayyadun bil kitabi was sunnati. Wa qala al-Imam Abdurrahim ibn Abdul Karim bin Hawazin al-Qushairi, sami'tu Muhammad ibn al-Husain yaqul sami'tu Aba Nasr al-Asbahani yaqul sami'tu Aba Ali ar-Ruzbari yaqul anil Junaid madhhabuna hadha muqayyadun bi usulil kitabi was sunnati. Wa qala al-Junaid al-Baghdadi ilmuna hadha musyayyadun bi hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau memang sunni, 100% sunni. Amma alladhina idda'u at-tasawuf wa za'amu annahum qad wasalu ila rutbatil ma'rifah fasaqatat minhum syari'ah. Kalau sudah sampai kepada ma'rifah maka gugur syariat. Kata Imam Abu Ali ar-Ruzbari, hiya li halal lianni wasaltu ila darajatun la tu'athir fi ikhtilafil ahwal. Qala na'am qad wasal. Hal hadha ar-rajul alladhi yaqul hadha halal wasal? Na'am huwa wasal, lakin wasal ila saqar, wasal ila jahannam. Ada ini beliau buatkan gambarannya, tarik tasawuf, tahqiqnya saya simpelkan. Saya simpelkan untuk memudahkan lil muttadiin. Kemudian beliau membuat bagaimana tazkiyatun nafs, tasawuf. Jadi sebetulnya kalau Hadratus Syekh mau buat tarekat, sebetulnya kalau beliau mau, banyak sekali al-arba'un al-hashimiyah, al-adhkar al-hashimiyah, at-tariqah al-hashimiyah, tapi beliau tidak mau. Jadi beliau amalan-amalannya itu memang betul amalan-amalan sunnah. Lalu kemudian ar-risalah al-musamma bil jasus fi bayani hukmin an-naqus. Naqus menurut beliau, saya ketika membaca ini di kampung saya sampai sekarang masih pakai naqus soalnya. Tapi saya belum berani menyampaikannya. Mungkin ada qaul lain. Naqus kata beliau khasyabah kabirah tawilah, kayu yang besar kemudian panjang, au hadidah atau besi, tungkaru naqran tawilan, di dalamnya dilobangi. Kalau kita nyebutnya lonceng, kalau di tempat saya sebutnya kentongan. Yadribuhan nasara i'laman lid-dukhul fi awqati salawatihim wasta'malu kalimatan naqusa lil jaras. Jaras. Jadi setahu saya selama ini hanya jaras, rupanya naqus kentongan juga. Itu sampai sekarang di kampung saya masih pakai kentongan dan ini belum saya sampaikan. Lalu kemudian yang kedua adalah mendirikan ma'had. Hadrat Hari membangunkan ma'had dari awal sampai akhir, dari mulai 1899 sampai ke Keras di Jombang sampailah akhirnya, dan kemudian murid sahabat-sahabat seangkatan, murid-murid beliau yang melanjutkan, kemudian majlis khatmis sahihain. Majlisu khatmis sahihain. Tadi saya tanya Pak Rektor Ma'had Ali, takhasus kita apakah fikih, apakah tafsir, apakah usul fikih? Takhasus kita hadis. Masya Allah, tabarakallah. Kelanjutan dari Ma'had Ali takhasus hadis inilah akan menyebar. Hadratus Syekh buat talaqi
semua kiai-kiai di Jawa, Madura ngumpul mengkhatamkan Sahih Bukhari, Sahih Muslim di bulan Ramadan. Kalau bacaan Sahih Bukhari, Sahih Muslim bulan Ramadan masih dilanjutkan di Ramadan 2023, maka saya akan cuti ceramah 1 bulan ikut khataman Sahih Bukhari, Sahih Muslim 2023 untuk melanjutkan. Jadi kalau saya ditanya sama Hadratus Syekh, kamu kalau ketemu di akhirat, amin, mudah-mudahan ketemu. Kamu sudah gara-gara disertasi saya kan kamu jadi doktor? Ya Syekh. Ada ikut talaki, ada 2023 rencana. Nah, jadi beliau cara menyampaikan supaya sanadnya nyambung ke beliau adalah dengan khatam. Kemudian yang ketiga adalah ta'sis al-jam'iyah Nahdlatul Ulama. Gimana ceritanya dengan mendirikan NU lalu menebarkan sunnah itu gimana? Jadi kita tahu bahwa ormas-ormas ini berdiri banyak sekali dari sejak 1901 sampai puncaknya 1916 dan puncaknya adalah 1926. Itu saya urutkan di Ta'sis Al-Jam'iyah. Beliau dengan mendirikan Nahdlatul Ulama ingin menebarkan sunnah. Satu, beliau buat pegangannya arba'una hadisan nabawiyan tata'allaqu bimabadi li jam'iyati Nahdlatil Ulama. Nah, itu. Jadi beliau kaitkan. Padahal kalau beliau mau pasti beliau tulis aja al-arba'un al-hashimiyah, selesai. Tapi beliau kaitkan ke Nahdlatul Ulama. Yang kedua, Muqaddimatul Qanun al-Asasi. Kalau kita lihat di Muqaddimatul Qanun al-Asasi itu memang hadisnya mendominasi. Yang ketiga, Risalatun fi ta'akkulil akhdhi bi madzahibil a'immatil arba'ah. Yang keempat, Risalatu ahli sunnati wal jamaah fi bayanil musammah bi ahli sunnah. Dia tidak ingin kita menjadi ahlul bid'ah, ahlul dhalah. Man tamassaka biha naja wa man tarakaha halak. Jadi dapat diambil kesimpulan dari 3. Kalau kitabnya dipakai, pondoknya diteruskan, jam'iyahnya menyebar, maka ketiga inilah secara ringkasnya cara Hadratus Syekh untuk menyebarkan sunnah di Indonesia. Mudah-mudahan kita dapat meneruskan yang 3 ini insyaallah. Amat sangat mohon maaf 1 jam setengah Kiai. Mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.